Shalom. Shalom semuanya. Selamat pagi. Selamat. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masih tetap ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Tetap bersyukur, tetap bersukacita walaupun ibadah ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Met awan, bainias rohakon, sasada uji, sus dong aku tutup. Dengarlah Tuhan doaku ini, berkatilah kami setiap hari. Amin. Kita akan sambut ibadah kita. Kita akan memulai dengan lagu pujian Dari Terbit Matahari. Semuanya bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami hanya kepadamu, Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati kami, terima kasih buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan ya Tuhan, terkhusus buat kami anak-anak sekolah minggu HKBP Tapianuli. Kami boleh bersyukur ya Tuhan jikalau kami masih boleh bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu ini dan melakukan ibadah kami walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau berkati hati dan pikiran kami. Engkau lihat hati kami masing-masing ya Tuhan. Berikan kami sukacita supaya kami boleh berkomunikasi dengan Engkau dengan hati yang senang dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati semua kami ya Tuhan. Engkau berkati semua anak-anak. Engkau berkati semua guru-guru sekolah minggu dan orang tua. Tuhan Yesus, kami akan serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Hanya kepadamu kami berserah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan sekali lagi. Buat gerakannya ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kembali, Yesus kekasih jiwaku. Sudah tahu ya, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi kita nyanyikan ya, dengan hati yang gembira, semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari dulu kita membuka Alkitabnya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu buat pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan dan sukacita yang melimpah ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah sekolah minggu ini Tuhan kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau hadir selalu di setiap rumah yang mengikuti ibadah pada hari ini, supaya semakin banyak pintu-pintu gereja yang terbuka ya Tuhan. Walaupun hari ini Tuhan kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kiranya dengan beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca ya, semua membuka Alkitabnya dan coba diikuti. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, sekarang kita akan mendengarkan tentang bagaimana penyelamatan yang sudah dekat. Penyelamatan yang sudah dekat. Ketika kita dikatakan selamat, berarti perasaan kita pasti senang. Seperti khotbah kita yang hari Minggu yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan pada saat ombak yang sangat
kencang sehingga mengombang-ambingkan perahu mereka. Mereka ketakutan. Tetapi ketika mereka sudah selamat dari ombak yang sangat kencang itu, maka mereka sangat senang. Jadi firman Tuhan pada saat ini menyatakan bahwa penyelamatan sudah dekat bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang melakukan segala perintah Tuhan. Saat ini kita mungkin masih terombang-ambing, ya, anak-anak sekolah minggu mungkin berkata di dalam hatinya, kapan ya aku bisa untuk beribadah di rumah Tuhan? Kapan ya aku untuk bertemu dengan kawan-kawan sekolah minggu di gereja? Jadi firman Tuhan pada hari ini menggenapi bahwa penyelamatan sudah dekat. Karena apa? Karena semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak anak-anak yang berdoa kepada Tuhan bahwa penyelamatan itu sudah dekat, katanya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, itu menyatakan bahwa itu juga penyelamatan bagi bangsa, bagi umat, ya, bagi kita, bagi adik-adik sekalian. Walaupun saat ini hati kita, negara kita, bumi kita yang lagi bersedih, yang lagi kacau balau karena musibah yang terjadi pada saat ini, tetapi Tuhan berjanji akan menyelamatkan, katanya. Inilah janji Tuhan, penyelamatan yang sudah dekat. Seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh yang Tuhan akan mendatangkan 40 hari 40 malam hujan badai dan akan menenggelamkan dunia, akan menenggelamkan bumi. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Jadi mereka yang disuruh di sana adalah Nabi Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya, dan setiap sepasang binatang yang ada di darat dan yang ada di udara. Kalaulah contohnya, mungkin ya, kalaulah contohnya Tuhan tidak menyelamatkan Nabi Nuh, mungkin tidak ada lagi penyelamatan. Jadi untuk saat ini kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun kondisi kita pada saat ini, apapun yang dialami oleh dunia kita pada saat ini, apapun yang dialami oleh negara kita pada saat ini, kita harus percaya bahwa penyelamatan yang dari Tuhan Yesus akan digenapi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, kata. Jadi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan pada di ayat 1 tersebut, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan? Berarti kita jangan pernah
berputus asa. Jangan pernah untuk mengeluh. Jangan pernah mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik. Anak-anak tidak boleh seperti itu ya ngomongnya. Ya, tidak boleh seperti itu mengatakan. Tetapi tetap menyanyikan lagu-lagu pujian, tetap menyanyikan bahwa Tuhan itu tetap akan setia kepada kita. Walaupun sudah mau 3 bulan kita di rumah ya, tapi kita tetap setia, kita tetap percaya, kita tetap berdoa kepada Tuhan bahwa janji Tuhan untuk menyelamatkan kita, janji Tuhan untuk menyelamatkan dunia, janji Tuhan untuk menyelamatkan negara kita ini pasti akan digenapi. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya. Memperkenalkan. Jadi kalau contohnya anak-anak sekolah minggu hanya mendapatkan kesenangan tanpa ada sebuah rintangan, pasti kita akan sepele, kita akan tidak akan pernah berusaha untuk melakukan yang baik tersebut ya. Jadi jangan pernah jenuh-jenuh untuk melakukan kebaikan, jangan pernah jenuh untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang setia. Bangsa yang setia. Bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, ya kan? Ketika akan dibebaskan untuk menuju tanah Kanaan dengan tuntunan oleh Musa yang menyeberangi laut di tengah lautan. Kenapa? Karena Tuhan menggenapi janjinya untuk membawa bangsa Israel ini ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian kita juga anak-anak sekolah minggu. Kalaulah contohnya kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan nama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tetaplah bersorak-sorak, hai seluruh bumi. Jangan pernah mengeluh. Ini ada enggak di antara adik-adik yang sudah mengeluh? Ada enggak di antara adik-adik yang sudah bosan karena di rumah terus? Pasti rasa bosan dan rasa jenuh itu pasti ada ya. Karena kita tidak bisa lagi untuk keluar dari rumah. Yang biasanya pulang dari sekolah minggu, kita harus sebelum pulang ke rumah kita harus ke RCW dulu, ya kan? Harus makan dulu di sana, harus berenang dulu ke sana. Ketika itu tidak kita lakukan lagi pada beberapa bulan ini, pasti rasa jenuh itu ada. Tapi jangan pernah mengatakan Tuhan itu tidak baik, ya, tidak boleh. Jadi kita tetap harus setia. Kita harus tetap setia bahwa Tuhan itu akan menggenapi semua janjinya,
seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, penyelamatan yang sudah dekat. Menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan negara ini, menyelamatkan kita semua dari wabah virus corona. Jadi makanya kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur bahwa apa yang terjadi pada saat ini untuk menguji iman kita semua. Ya. Jadi adik-adik sekalian, berbuatlah yang baik. Kalau saat ini berbuat baik kepada orang tua, karena pada saat ini kamu hanya di rumah. Berbuat baik kepada orang tua, bapak dan mama. Jangan pernah karena kamu di rumah jadi menambah beban orang tuamu. Ya. Ingatlah hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu, katanya, ya kan? Jadi saat kita di rumah pada saat ini, pada musibah ini, tetaplah membuat orang tua kita itu senang. Jangan pernah membuat orang tua kita itu jadi suka marah-marah, ya kan? Jadi keluar kata-kata kasar. Jadi harus saling menghormati. Adik ke kakaknya, kakaknya ke adiknya. Jadi harus saling menjaga kebersamaan. Jangan pernah selama virus corona ini, selama kita masih dirumahkan, jangan pernah membuat hal-hal yang tidak baik di rumah kita. Jadi senangkan hati orang tuamu di rumah. Mungkin pada saat ini orang tuanya lagi banyak pikiran, ya kan? Karena saya juga banyak mendengar keluhan-keluhan orang tua, ya kan? Orang tua yang waktu mengantar PR mingguan daripada anaknya ke sekolah, orang tuanya berkata, anakku tidak bisa diatur lagi, Pak, katanya. Anakku jadi malas belajar. Jadi mungkin pikiran orang tuanya itu kan memasak lagi, mencuci piring lagi, belum lagi untuk menyiapkan apa keperluan daripada adik-adik sekalian. Jadi buatlah orang tua yang di rumah itu supaya senang selalu, ya, supaya penyelamatan itu terjadi di rumah kita. Jangan pernah membuat orang tua itu marah. Oke, adik-adik sekalian. Jadi walaupun kita beribadah di rumah pada saat ini, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, karena sudah dekat penyelamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan bertemu,
kita akan saling berangkulan, kita akan saling bergandengan tangan untuk memuji nama Tuhan di rumah Tuhan. Nah, jadi intinya jangan pernah untuk bosan-bosannya mengucap syukur. Jadi tetap bersyukur ya. Tetap bersyukur, tetap berdoa. Ada enggak di antara adik-adik sekalian yang mendoakan negara kita ini? Kalau enggak, pasti ya kan, yang malas sekolah itu pasti doakan, ya Tuhan, senang kali aku, aduh di rumah terus enggak sekolah katanya. Suka-suka aku bangun. Ada enggak di antara adik-adik seperti itu? Itu tidak boleh. Jadi jangan selalu menjadi kesempatan bagi adik-adik sekalian. Ini bukan menjadi kesempatanmu untuk bermalas-malasan, ya, tetapi menjadi pemicu bagi kamu supaya kamu tetap berserah kepada Tuhan, ya, tetap berdoa. Oke? Jadi yang perlu dilakukan untuk saat ini adalah satu, tetap berdoa untuk bumi kita ini. Yang kedua, tetap berdoa untuk negara Indonesia ini. Yang ketiga, tetap berdoa untuk pemerintahan. Yang keempat, tetap berdoa untuk para medis. Yang kelima, tetap berdoa untuk orang tuanya supaya selalu mendapatkan rezeki. Ya kan? Dan yang berikutnya, tetap berdoa supaya kita selalu sehat, jauh dari wabah virus corona. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga apa yang didengarkan pada saat ini bisa dimengerti, bisa dilaksanakan, ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhususnya Tuhan, buat hari ini firman-Mu yang mengenai tentang penyelamatan yang sudah dekat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menggenapi semua janji-janji Tuhan untuk menyelamatkan bumi kami, menyelamatkan negeri kami. Tuhan Yesus yang baik, terlebih dahulu ampuni dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali Laskar Kristus. Semuanya sudah tahu kan lagunya? Dengan semangat ya anak-anak, dibuat gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap bro. Saya laskar Kristus, siap bro. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita akan menutup ibadah kita. Kita tutup dengan lagu Gabe Parasini Roha, dan nanti doa penutup dibawakan sama Serneman. Dan walaupun kita tidak mengucapkan ayat bulanan, tetaplah kita baca Alkitab di rumah ya anak-anak. Dan rajin juga berdoa, bangun tidur dan mau tidur juga jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Gabe Parasini Roha. Burhat maho tupur tibion, buan haru ahon sia Tuhani, jala asa pasu-pasuho, tua kana mauas dot namale. Nabi nanhu tudongan mi, namet met alan datuau doi, ido hata dituhatai, asamat padari hululumi, gabe parasiro tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan. Terkhususnya negara Indonesia ini kita doakan supaya cepat pulih. Nabi nanbu tudongan mi, namet met alan natuau doi, ido hata dituhatai, asamat panari honolumi, gabe parasiro sudena poseai, ainang madua doton dimi, siana sini roha Kita bersatu dalam doa.
Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan, sehingga kami Tuhan masih dalam keadaan sehat dan bersukacita Tuhan untuk memulai dan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan dapat menumbuhkan iman kami, sehingga kami dapat mengetahui atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ingatkan kami Tuhan supaya tetap selalu bersyukur dan berdoa kepadamu bahwa pertolongan yang hanya daripadamu lah ya Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa buat bumi kami ini ya Tuhan, terkhususnya negara Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan, Engkau sembuhkanlah Tuhan bumi kami ini ya Tuhan, sehingga dapat beraktivitas kembali seperti semula. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami dari tingkat terendah sampai tertinggi, terkhususnya Bapak Presiden kami ya Tuhan, mungkin yang sedang kewalahan ya Tuhan untuk menghadapi masalah yang dihadapi negara kami ini ya Tuhan. Tuntun dia Tuhan, berikan kebijaksanaan yang daripadamu, berikan dia kesehatan ya Tuhan, sehingga dia dapat memerintah negara kami ini, sehingga negara Indonesia ini Tuhan semakin maju ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat para tim medis ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka keselamatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka jiwa-jiwa penolong dan serta kesabaran ya Tuhan, supaya mereka sabar di dalam merawat orang-orang yang pada saat ini yang positif virus corona ya Tuhan, sehingga ya Tuhan dengan kesabaran mereka membuahkan hasil yang baik, sehingga semakin banyak orang-orang yang sehat. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat keluarga kami ya Tuhan, yang jauh dan yang dekat. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, serta murah rezeki yang daripadamu ya Tuhan. Dan ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami tetap mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan tetap berdoa ya Tuhan, supaya kami dapat bertemu dengan teman-teman kami, dapat beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, kami sangat merindukan rumah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan,
Walaupun saat ini kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Hadirlah di setiap rumah-rumah yang melakukan ibadah pada saat ini ya Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami dari mara bahaya seperti wabah virus corona ya Tuhan. Kemanapun kami melangkah ya Tuhan, kami supaya sehat-sehat. Tuhan Yesus yang baik, banyak pelanggaran dan dosa-dosa kami yang kami perbuat. Kiranya Engkau ampuni ya Tuhan, supaya tidak terhalang kasih dan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai bertemu minggu depan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya bumi kita cepat pulih dan kita dapat bertemu di rumah Tuhan, kita dapat berkumpul bersama saudara-saudara kita. Amin. Bye-bye.